Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Derby Hadiran Ilini dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 21 yang merupakan mahasiswa bimbingan Bapak Dr. Insinyur Hermantole ST.MT dan juga Ibu Dwi Cahya Astrianugraha Eskom.Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan progres P2 saya yang berjudul Perbaikan Arsitektur Informasi untuk Efisiensi Penelusuran Informasi pada website pemerintah Kabupaten Malang dengan metode cut sorting. Baik, untuk topik topik pembahasannya, sini saya akan membahas bab 5 saya yaitu desain, yang dimana di dalamnya terdapat sitemap dan juga wireframe. Dan juga di sini saya akan membahas bab 6 saya yaitu kesimpulan dan saran. Sebelum masuk bab 5, saya ingin throwback terlebih dahulu pada hasil penelitian saya, di mana saya telah melakukan cut sorting kepada 15 responden. Lalu menguji efisiensi dari penulisan informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang dituju, di mana menggunakan sitemap yang baru dan juga menggunakan sitemap yang lama. Hasil analisis analisis tree testing menunjukkan peningkatan yang signifikan antara penggunaan sitemap yang lama dan sitemap yang baru. Jadi pada sitemap yang lama, seperti yang kita lihat di gambar, untuk rata-rata sukses rate-nya hanya 82,67% dengan rata-rata pencarian waktunya yaitu 30,2 detik serta directness rate-nya yaitu 24%. Nah, sebaliknya pada sitemap baru terjadi peningkatan yang signifikan pada semua aspek, yang dimana sukses rate-nya meningkat drastis menjadi 98,67% dan juga pencarian waktu rata-rata pencariannya menjadi 16,8 detik serta clearance rate yang melonjak menjadi 76%. Nah, sekarang masuk ke bab 5 yaitu desain implementasi. Hasil dari riset dan cut sorting yang sudah dilakukan sebelumnya diolah menjadi sebuah desain eh, sitemap dan wireframe yang harapannya desain ini dapat membantu Pemkab Malang untuk meningkatkan kepuasan masyarakat Kabupaten Malang dalam mencari informasi. Nah, berdasarkan hasil cut sorting dan retesting pada bab sebelumnya, maka sitemap seperti gambar di samping ini dibuat, yang dimana eh, pada profil di sini terdapat beberapa kategori informasi lagi, yaitu visi dan misi Kabupaten Malang, pemerintah, profil Kabupaten Malang, struktur organisasi, program strategis Kabupaten Malang, dan laporan daerah. Dan perangkat daerah terdapat dinas pemerintah, bagian pemerintah, wilayah administratif, dan organisasi pendukung. Dan pada potensi daerah terdapat beberapa kategori lagi, yaitu agribisnis dan pertanian, industri dan produk unggulan, prawisata dan sejarah, seni dan budaya lokal, pertambangan dan sumber daya alam. Kemudian pada pelayanan publik, yaitu layanan sosial, layanan pajak, layanan kependudukan, layanan perdagangan, layanan perizinan, layanan ketenaga kerjaan, layanan pengairan dan irigasi, dan layanan pertanahan. Dan pada transparansi anggaran terdapat beberapa kategori informasi lagi, yaitu alokasi dana desa, APBD Kabupaten Malang, LKBJ Bupati Malang, YLPPD, dan IPKD. Baik, setelah membuat sitemap, saatnya saya itu merancang ulang tampilan homepage pada Pemkab Malang seperti pada gambar di samping ini. Jadi desain yang dibuat menyesuaikan dengan hasil riset dan strategi pada tahapan sebelumnya, bahwa dalam homepage ini harus terdapat pengumuman terkini, kegiatan agenda daerah, dan map interaktif Kabupaten Malang, serta sistem informasi pada Pemkab Malang. Jadi, untuk pengumuman terkini dan terkini diletakkan pada bagian atas dalam bentuk slider yang diikuti dengan penjelasan singkat di bawahnya. Jadi, penggunaan slider ini memberikan fleksibilitas untuk menampilkan lebih dari satu informasi secara ringkas dan teratur. Selanjutnya, agenda kegiatan daerah ditempatkan pada bagian tengah halaman. Informasi ini ditampilkan dalam format kalender atau daftar yang terorganisir untuk memudahkan pengguna melihat jadwal kegiatan yang akan berlangsung di wilayah Kabupaten Malang. Nah, pada bagian agenda kegiatan daerah terdapat informasi terkait sistem informasi yang lebih jelas lagi, di mana sebelumnya informasi ini berada di posisi yang sangat bawah sehingga sulit dijangkau oleh pengguna.
Selain itu, banyak pengguna yang kurang memahami isi dan fungsi dari konten tersebut. Nah, perbaikan ini dilakukan dengan menampilkan logo dan nama sistem informasi secara lebih jelas, disertai dengan keterangan singkat mengenai fungsi setiap sistem informasi tersebut. Nah, untuk mengakomodasi jumlah sistem informasi yang cukup banyak, bagian ini dirancang dalam bentuk slider juga, sehingga tampilannya lebih teratur dan tetap mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya, peta interaktif Kabupaten Malang diletakkan di bagian bawah halaman. Jadi, peta ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memahami wilayah administratif, lokasi fasilitas umum, atau mencari informasi geografis lainnya. Nah, peta ini mencakup fitur seperti daftar lokasi penting yang ada di Kabupaten Malang pada sebelah kiri. Di sisi kanan terdapat peta interaktif dengan titik-titik lokasi yang sesuai dengan daftar tersebut. Nah, desain ini dapat membantu masyarakat maupun pengunjung dari luar untuk mengakses informasi lokasi dengan cepat dan efisien, serta meningkatkan kenyamanan dalam menjelajahi wilayah Kabupaten Malang. Nah, sekarang untuk wireframe navigasi profil. Jadi pada setiap menu navigasi yang memiliki subkategori disediakan fitur interaktif berupa hover. Jadi ketika pengguna mengarahkan kursor ke kategori utama, maka subkategori yang lebih spesifik lagi akan muncul secara otomatis secara drop down. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam menulis informasi secara langsung tanpa perlu melalui banyak langkah. Nah, seperti yang kita lihat pada navigasi profil ini, ketika kita melakukan hover ke kategori pemerintah, maka akan muncul subkategori, yaitu profil bupati dan wakil bupati dan lembaga eksekutif. Begitu juga pada laporan daerah, maka akan muncul subkategori yang lebih spesifik lagi. Nah, begitu juga pada perangkat daerah. Jadi, eh, ketika kita melakukan hover pada organisasi pendukung, maka akan muncul otomatis secara drop down, yaitu kategori yang lebih spesifik, UPT Puskesmas, unit layanan lainnya. Begitu juga pada wilayah administratif, maka akan muncul yaitu kecamatan, kelurahan, dan desa. Nah, pada gambar di samping ini yang merupakan wireframe dari navigasi potensi daerah, ini dirancang untuk menampilkan informasi yang komprehensif mengenai keunggulan serta sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Nah, melalui navigasi ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengeksplorasi potensi yang ada eh, dan juga mendukung promosi daerah, sekaligus membuka peluang investasi untuk pengembangan informasi lokal dan juga ekonomi lokal. Dan untuk pelayanan publik, sama seperti sebelumnya, maka di sini melakukan penyederhanaan navigasi, yang dimana sebelumnya sangat banyak sekali sampai ke bawah sini. Jadi di sini terdapat pengelompokan lagi, di mana untuk layanan sosial terdapat info raskin, layanan hiburan, layanan haji, dan juga layanan perizinan, terdapat pemakaian fasilitas publik, pergudangan, pemakaman, badan usaha, kehutanan, dan kelautan dan perikanan. Jadi akan muncul ketika kita melakukan hover atau klik pada kategori tersebut. Nah, pada gambar menu navigasi transparansi anggaran di samping ini, menu tersebut dirancang untuk memberikan akses mudah dan terbuka kepada masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah Kabupaten Malang. Jadi dengan adanya menu ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi yang lengkap, tapi juga diajak untuk berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud secara nyata. Baik, sekarang masuk ke bab 6, yaitu kesimpulan dan saran. Jadi di sini hanya ringkasannya saja, tapi di dokumen dijelaskan secara lengkap. Baik, kesimpulan saya sudah menjawab dari rumusan masalah pada skripsi saya. Jadi, yang pertama, berdasarkan hasil pewawancara dengan beberapa pengguna, ditemukan bahwa struktur informasi pada website Pemkab Malang ini tidak mendukung efisiensi dalam menemukan informasi penting seperti layanan publik, profil daerah, dan potensi daerah. Jadi pengguna menyatakan bahwa kategori-kategori ini tidak terorganisasi dengan baik sehingga menyulitkan navigasi dan juga terlalu banyak melakukan klik untuk mencapai ke informasi tersebut.
Hasil pengujian pretesting pada struktur sitemap lama mengonfirmasi temuan tersebut dengan tingkat keberhasilan hanya mencapai 82,67% dengan waktu rata-rata pencarian sebesar 30,2 detik serta directness-nya sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa navigasi dan pengelompokan kategori yang ada belum mampu mencerminkan pola mental pengguna sehingga memperpanjang waktu akses terhadap informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, sebenarnya yang kedua yaitu perbaikan yang dilakukan dengan menyusun kembali sitemap berdasarkan hasil cut sorting pada 15 responden yang menunjukkan preferensi pengguna dalam pengelompokan konten. Jadi rancangan baru tidak hanya menekankan pada penyederhanaan hierarki menu dan pengelompokan ulang kategori untuk meningkatkan efisiensi navigasi, tapi juga memperbaiki penamaan kategori agar lebih deskriptif dan sesuai dengan pola pikir pengguna. Sebagai langkah optimalisasi, menu navigasi pemerintah dihapus karena kontennya dapat digabungkan ke dalam kategori lain seperti profil Kabupaten Malang dan perangkat daerah. Selain itu, subkategori drop-down ditambahkan untuk memperjelas aksesibilitas dan meningkatkan pengalaman pengguna saat menavigasi halaman website tersebut. Dan kesimpulan yang ketiga yaitu pengujian menggunakan 3D testing menunjukkan bahwa rancangan baru memberikan peningkatan pengalaman pengguna, yang dimana sukses rate-nya mencapai 98,67% dengan waktu rata-rata 16 detik untuk menyelesaikan tugas pencarian informasi tersebut dan tingkat directness sebesar 76%. Hal ini menunjukkan bahwa rancangan arsitektur informasi yang baru berhasil meningkatkan efisiensi dan kemudahan navigasi dibandingkan struktur yang lama. Kemudian, yaitu saran sebagai rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Malang, sebaiknya prioritas informasi penting seperti layanan publik, berita terkini, agenda kegiatan daerah, peta interaktif, dan sistem informasi langsung ditampilkan pada halaman utama untuk meningkatkan kemudahan akses bagi pengguna. Dan pengelompokan ulang kategori pada arsitektur informasi juga perlu dilakukan dengan penamaan yang lebih spesifik dan relevan berdasarkan hasil cut sorting, sehingga pengguna lebih mudah memahami struktur navigasi website. Nah, kategori pemerintah disarankan untuk dihapus dan digabungkan dengan menu profil eh, untuk mengurangi redundansi yang memperjelas hierarki informasi. Selain itu, penerapan fitur drop-down pada subkategori diharapkan dapat mempercepat akses pengguna ke informasi yang lebih mendetail tanpa harus membuka banyak halaman. Baik, sekian presentasi progres P2 skripsi saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.